Ini kalau kita ngelihat market nih ya, kalau kita ngelihat market sekarang dengan Mhm, kondisi suku bunga dinaikin 75 basis point kemarin di Amerika Serikat. Kedepannya mungkin mhm, aja Bank Indonesia juga akan menaikkan karena gapnya antara suku bunga Amerika dan Indonesia itu kan paling cuma 50-an basis point lah ya gitu. Jadi tipis ini ya. Tapi mhm, surprisingly market kita itu masih bisa berada di zona hijau. Nah, kalau mhm. dari pandangan Bro Hendy sendiri ini gimana sih ngelihat market sekarang gitu, sentimen global dengan dinaikinnya 75 basis point itu di luar ekspektasi atau gimana nih? Oke, sebenarnya kalau kita ngomong kenaikan suku bunga, misalnya 75 basis poin yang 3 kali berturut-turut ini, sebenarnya ini sudah ekspektasi ya, karena The Fed Mhm, itu tidak mau uh, dengan gampang bahwa dia stop menaikkan suku bunga gitu loh. Dan kemarin ada mhm, beberapa berita bahwa suku bunga yang terjadi kenaikan suku bunga itu tidak akan di stop oleh Jerome Powell, chairman dari oh, the Fed gitu loh. Nah, jadi kalau menurut beberapa analis dan ada beberapa berita, nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya the Fed ini menaikkan suku bunga ini bisa dibilang lumayan works ya, karena inflasi mhm, di Amerika itu mulai melandai, tapi harga oilnya masih tetap naik gitu loh. hmm. Gitu. Nah, hanya saja kalau misalnya kita melihat dari sisi suku bunga, kenaikan suku bunga, apakah harus selalu ditanggapi dengan negatif gitu? Menurut saya sih tidak. Karena Hmm. setiap sentimen negatif pasti ada yang diuntungkan gitu loh dari kenaikan suku bunga tersebut. Oke, oke. Menarik banget. Ini saya ngelihat komentar dari Cuan Troopers nih menarik juga nih. Suara Cohen lembut nih rupanya, walau kemarin sempat galak. Ini kayaknya gara-gara marketnya lagi volatilitas tinggi, makanya Iya, Cohennya galak nih. iya. Ini Soalnya, kalau di live soalnya jangan banyak. galak-galak katanya. Sebenarnya saya nggak galak, cuman kalian bacanya mungkin pada saat Iya. lagi emosi, jadi bacanya mungkin Mm-mm. nggak enak. Padahal saya ngomongnya tuh biasa aja. Iya, iya. Biasa aja ya. Iya, Dia harus kadang kan dibedain nih soalnya galak sama tegas nih. iya, soalnya kan kita ngechat itu kan nggak ada tone gitu ya. Jadi Iya, nggak ada iya, iya, nada iya. dan kamu yang berasumsi sendiri gitu loh. Sedangkan saya Iya, ngomongnya iya, tuh iya. biasa aja Biasa gitu. lah ya. Namanya juga kadang saya juga kalau jadi terlalu semangat itu dikiranya kayak orang marah-marah, padahal Iya, semangat gitu kan. iya, iya makanya. Contohnya Mm-mm. ketika lagi ngomongin emiten-emiten yang sedang rally gitu kan, semangat kan. Mm. Iya. Gitu. Nah, itu Tapi, yang bakal tap, kita bahas tap, nih, emitennya iya, yang mana. iya, siap. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nih, Bro, kalau kita lihat ya, inflasi kemarin juga mulai melandai kan. Kalau di Indonesia, tapi ya di Indonesia. Kalau di luar negeri kan ini sepertinya kayak mereka punya inflasi sedikit-sedikit juga mulai melandai. Tapi Jerome Mm, Powell-nya tetap menaikkan suku bunga. Karena tadi salah satu alasannya Bro Hen sempat bilang ya, iya, itu tuh karena minyaknya ya, harga minyaknya naik terus gitu ya. Jadi sepertinya akan ada kenaikan inflasi dan akan diredam lagi dengan suku bunga. Nah, kalau mm, di Indonesia nih, dari US kita ke Indonesia. Nah, mm. Bro Hen itu ngelihat market kita di Indonesia ini seperti apa sih dengan adanya sentimen-sentimen global dan juga domestik terkait inflasi dan suku bunga Ah, di bulan sekarang, di bulan November ah, ini, iya. oke. Kalau kita berkaca di lalu-lalu ya, karena ini kan Iya. adanya hari ini itu kan efek dari kejadian masa lampau. Nah, kita Mm-mm. melihat bahwa sebenarnya Indonesia, kalau kita ngomongin ada nggak sih dampak ketika suku bunga dinaikin dan suku bunga kita memiliki gap yang sudah mulai dekat dengan the Fed. Sebenarnya kalau Mm. kita bilang efek pasti ada efek, gitu Iya. loh. Cuman seberapa besar efek itu, ya kan? Nah, Hmm, sekarang betul betul. masalahnya, sekarang masalahnya uh, kalau misalnya suku bunganya kita tetap tahan, otomatis bakal Mm-mm. ada outflow besar-besaran gitu karena mending Mm-mm. sekarang begini logikanya kan kalau misalnya
kita punya suku bunga 4,75, sedangkan di Amerika sana 4%, which is selisih cuma 0,75 gitu loh. Ya ngapain saya Mm-mm. investasi di Indonesia? Kenapa harus Indonesia sangat menarik gitu loh. Nah, banyak faktor. Salah satunya adalah Mm. kalau kita melihat dari sisi valuasi IHSG, sebenarnya IHSG masih bisa tergolong murah gitu loh. Kalau kita ngomong secara sisi fundamental, Valuasi. valuasi. Oh, oke oke Nah, oke. kenapa? Karena kalau dari sisi emerging market, kita ngomong emerging market kan sangat banyak. Salah satunya kalau kita compare to India. Nah, India itu kan kalau kita melihat IHSG apa kalau kayak kita lihat indeksnya India itu sebenarnya kan udah terbang sangat tinggi. Nah, sedangkan Indonesia kita itu which is masih di sana-sana aja gitu loh. Iya Dan iya kita iya. kalau kita melihat dari bulan April sampai bulan ini itu pun sebenarnya IHSG bergerak sideways yang sangat lebar, tapi dia Hmm. tidak bikin new low. Nah, itu yang uniknya. Hmm. Ketika kemarin Oktober dia outflow turun, tapi itu outflow dari foreign pun tidak besar, gitu loh. Iya. Nah, ini kan sempat kalau misalnya kita ngomong dari Asia ya, kalau kita ngomong dari Asia kayak kemarin ada berita kalau presiden dari China itu dipilih lagi menjadi 3 periode. Dan itu Mm-mm. bukan satu sentimen yang bagus ya di Hmm. dunia demokrasi ya sebenarnya ya. Nah, hanya saja eh, sekarang kita bilang, oh China kan sudah buka lockdown kok, kan baru wacana Mm-mm. ya, baru wacana, belum belum kejadian gitu loh. Nah, jadi menurut saya dengan kenaikan suku bunga otomatis eh, tidak terlalu ngefek ke saham-saham kita. Mungkin yang Hmm. ngefek itu saham-saham teknologi karena valuasinya kalau sorry bukan valuasi maksudnya kalau kita ngomong dari sisi suku bunga naik otomatis kan mereka juga nggak akan begitu perform karena market mereka itu berbeda dengan market-market seperti big banks, 4 big banks Hmm. dan sebagainya gitu. Oke 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 oke. Iya ya. Jadi yang lebih ngaruh itu adalah nanti ya ketika kita ngelihat Bank Indonesia ini gimana gitu ya. Apakah bakal ikut naikin Pasti naik, atau pasti naik, pasti naik. hmm, Karena Sri Mulyani itu sendiri kan sudah pernah ngomong kalau per Desember itu dia akan tetap naikin sampai hmm, uh, the Fed itu akan slow down. Nah, kapan slow down? Kita tunggu Desember. Gitu loh. Karena banyak yang expect bahwa Desember kenaikan dari the Fed hanya 50 BPS. hmm, hmm. Ah, Iya dan iya 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 kalau iya. kalau Iya. memang dari Desember nanti dia bisa melakukan slowdown karena dia udah ada flow nih kemarin. Lucunya itu ketika Fed, ketika Powell memberikan speech-nya, dia memberikan dua statement yang 50-50 karena kalau kita melihat dari hari Kamis ketika open, marketnya itu cuma Hmm, hmm. sideways, ngantuk banget kan. Iya. Nah, karena Jerome Powell mengatakan satu, tone-nya udah agak beda nih, tone-nya udah agak beda. Dia Hmm, tidak hmm. sangat tegas dibanding dengan yang kemarin, dia ngomongnya udah agak santai karena kita lihat ngomongnya itu dia tidak akan cepat menurunkan suku bunga, tapi dia akan tetap Hmm, hmm. menaikkan. Tapi dia juga akan mempertimbangkan untuk slow down suku bunga di 1 sampai 2 meeting berikutnya. Berarti ada Hmm. chance Desember atau Januari nanti dia akan melakukan slowdown atau pivot seperti itu. Nah, Hmm. kalau memang itu Oke oke. kejadian, berarti window dressing kita berjalan Oh, ini atau Santa ngaruh Claus ya rally kita. akhirnya. Pas agak karena Heeh. timelinenya itu kalau kita lihat secara chart IHSG itu akan masuk. Kalau misalnya kita mau lihat Iya ini iya kan iya, ada chart siap. IHSG nih. Iya, Ini kan ini ini kan Januari ya. Januari sorry. November ya. Ketika mhm. November dia mungkin akan setway. Kemudian dia akan bikin satu katalis sesuatu lah dia untuk breakout ini Oke. 7.100-nya. Ketika dia Heeh. breakout berarti pola inverse head and shoulder ini valid. Oke. Saya merasa ini akan ada sesuatu di sini. Dia untuk breakout dan dia Hmm. retest lagi ke atas. Nah, tapi Mhm. apakah breakout? Menurut saya sih kayaknya 50-50 ya. Karena kita nggak tahu Mhm. keputusannya gimana. Nah, sekarang dia bikin swing low. Dia mungkin Iya. bikin swing low.
ya mungkin ketahan di 6.900 lah atau MA 200-nya. Ini kan ketahan nih MA 200-nya, Heeh. ya kan? Ini saya hapus Iya. dulu bentar. Kelihatan mungkin, Ke- ya kan? Ini kan ketahan nih MA 200-nya nih. Iya, betul betul. Nah, jadi menurut saya ini merupakan support yang sangat kuat. Nah, ini merupakan area beli Oke. kami. Ini merupakan area beli kami. Nah, Oh. kami itu masih spek ke Big Banks gitu. Jadi Mm-mm. Big Banks ini masih sangat menarik. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat dari sisi flow itu masih sangat menarik untuk Big Banks sendiri. Karena kalau Oke kita oke melihat oke. secara Ko Daniel ingat nggak ketika April itu kan ada outflow besar dari Mandiri sekitar 1T yang dia gap up Iya sekitar iya 10%, 5%, 10%, habis itu setelah libur dia turun 20%. iya, Ya. Nah, betul betul. itu kalau kalau aku trace back ke belakang, kalau kita buy foreign flow, sebenarnya mereka masih ada di BMRI dan floating profit sudah sekitar 20 sampai 30%. Which is dengan Hmm. dana 8 sampai 9 triliun. Itu bukan dana yang Oke. kecil di Big Bang. Iya, Benar ya? betul. Dan mereka masih akumulasi sampai sekarang. Nah, dua dua Big Bang kita, BCA dengan Wah, Mandiri sudah ATH. ini menarik. Masih akumulasi padahal naik Masih terus loh itu. akumulasi, masih akumulasi, masih akumulasi. Kalau Oh, kita mau oke lihat, oke. kalau kita melihat, coba kita lihat RTI ya hari ini ya, gimana? Iya iya. Apakah dia masih hari ini masih Inflow. buy nggak? Masih Heeh. net buy nggak gitu loh? Bentar. Oke. Saya juga langsung Kalau kalau ngelihat kalau RTI kalau ini. kalau misalnya dia masih net buy, oh, cuma 190 bio kok, cuma Heeh. 190 bio. Nah, sedangkan dalam satu bulan ya asing Oke. masuk asing masuk sekitar 1,5 T. Nah, kita nggak Heeh. usah lihat yang regulernya all market yang go. Nah, kita Iya, cuma lihat lihatnya yang regular reguler aja. satu koma Iya. lima T. Kalau kita secara year to date, asing masih 65 T loh. Iya iya iya. Nah, Betul. berarti berarti kalau kita mau bilang, oh asing outflow, enggak kok, masih ada kok gitu loh, Mm, mm, masih mm, mm. ada kok. Dan kalau kita melihat apakah foreign-nya masih akum, akum. Seminggu terakhir ini masih akum Big Bang. Oh, Nah, kalau kita melihat, oh Stockbit 10 tahun, 20 tahun terakhir November merah, hanya 44% hijau. Kalau tahun ini kita nggak bisa ngomong serta-merta seperti itu karena nanti di iya. akhir November ada MSCI rebalancing yang besar Mm, dan mm. katanya tidak ada perubahan, tapi kita nggak tahu, katanya tidak Mm. ada perubahan ini, cuman kan kita belum keluar katanya, kita nggak tahu. Nah, tapi yang pasti adalah ketika IHSG masih diakumulasi oleh sorry, ketika Big Bang masih diakumulasi oleh foreign, itu Iya. bisa menjadi katalis yang bagus untuk IHSG. Hmm. Iya 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 iya. Kenapa? Iya, Karena karena kalau kan kita track back ke masa lalu, mm-mm. ke masa lampau, siapa yang bikin IHSG ATH? Big Bang. Big Bangs pasti. Iya. Betul ya? Itu. Heeh. Jadi kita pegang itu kuncinya aja. Oh, jangan-jangan juga Gitu. ini kenapa market kita masih resilient ya? Masih walaupun di market lain di US sudah koreksi berdarah-darah, kita masih ketahan di 69.7 ribu. Itu berarti karena masih banyak ya sepertinya inflow yang nahan di big banks gitu ya. Sepertinya Iya, begitu ya. iya. Sekarang Hmm, kalau misalnya dibilang, oh aslinya outflow, sekarang domestiknya lagi nahan. Ya kan? Sekarang oh, oke. domestiknya lagi. Iya, Nah, misalnya contoh kita ngomong gitu. Oh, yang iya. domestik Sorry, tahan kan eh, berarti. Ah, Bro Hendy, sorry. Ini gimana? sepertinya suaranya Bro Hendy agak mendem dikit. Oh, mendem. Eh, iya, agak mendem dikit. Mungkin ada settingan yang kurang pas. Tes, tes. Ah, ini oke nih. Ini oke banget. Oke, oke. Ya, udah Oke, jelas. oke ya. Ya, Oke, oke, sip. oke, oke. Oke, Nah, lanjut. lanjut nih, Bro. Hmm, Kalau kita trace back tadi katanya, Kalau kita trace back kan rata-rata IHSG itu kan dinaikin dengan Big apa Bangs. big bangs. Sekarang kalau misalnya Iya. big bangs-nya net sell, masa mereka tidak boleh taking profit? Hmm. Kita Mm, mm, ngomong mm, mm. kita ngomong ininya ya, karena begini, mereka itu kan masuk pasti secara ETF atau masuk secara
fund. Nah, mereka fund itu kalau sudah overweight, dia kan harus menurunkan kapasitasnya. Misalnya contoh, oh dia bagi Betul. 10. Dia misalnya sekarang per porsi hanya maksimal 10%. Berarti kan dia nggak mungkin masuk 10% full. Berarti dia misalnya cuma masuk 5%. Sisanya lima Mhm. persen ini untuk gap untuk profitnya. Benar ya? Nah, sekarang kalau misalnya dia udah capai nih, porsi full untuk misalnya contoh kita ngomong BCA atau Mandiri. Oh, udah capai nih, 10%-nya ini, 5% ini porsinya. Otomatis kan fund itu kan harus menurunkan, harus taking profit nih selisihnya karena udah overweight. Mhm. Benar nggak? Dan dia harus kasih space lagi supaya dia ada ruang kenaikan. Nah, kapan Mhm. dia ruang kenaikan itu terjadi? Nah, inilah ketika saat-saat koreksi itu dia mengurangin dan ketika dia naik dia akan kembali lagi. Nah, kalau lu ngomong Mandiri Netsen, wajar. Mhm. Mandiri dari berapa dia rally-nya, Bos? Gitu Mhm. loh. Mhm. Mhm. Ya kan? Nah, Betul. sekarang yang belum Setuju. rally apa ya? Itu yang kita incar. Hmm. Nah, Ini kan itu. kalau kita lihat yang big bank semua udah rally gitu ya, Hmm, udah hmm, naik tinggi-tinggi semua. hmm, Ini masih ada kemungkinan diakumulasi nggak dengan inflasi yang melandai? Karena kan kayaknya tuh semakin inflasinya naik, kayaknya asingnya tuh semakin prefer ke Indonesia gitu. betul, Kemarin-kemarin kan. Nah, betul. ini kan inflasi udah melandai. Apakah ini Ah, sinyal profit taking investor asing nih akhirnya? saya rasa tidak. Saya Hmm. rasa tidak. Tidak semudah itu inflasi ketika melandai, asingnya taking profit dan sebagainya, enggak. Karena kalau kita Mm-mm. lihat secara EIDO itu adalah MSCI Indonesia, ETF Mhm. MSCI Indonesia itu masih sangat bagus. Oh, Gitu. Nah, oke. kalau ini contohnya yang baru muncul, masih Heeh. worth nggak untuk buy big banks ATH seperti BCA Mandiri? Kamu untuk apa Iya. dulu? Kamu beli BCA Mandiri untuk apa dulu? Saya nggak bisa jawab. Mhm. Kamu tidak memberikan satu pernyataan bahwa, oh saya mau investasi berapa lama, dengan jangka waktu berapa panjang, dan kapan saya masuk, atau mungkin kamu mau setiap bulan masuk atau apa, kamu tidak jelas gitu loh. Kalau kamu cuma untuk trading, ya kan? Kalau kamu cuma untuk trading, ya carilah buy on weakness gitu loh. Kalau kamu cuma untuk Mhm. trading, ya buy on weakness. Kalau kamu untuk investasi, ya kamu beli aja BCA. Udah. Hmm. Nah, Oke, gitu. oke, 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 oke. Nah, Tergantung tujuannya. betul. Nah, kalau kita melihat seperti chart BNI. Chart BNI ini kan ada satu inverse head and shoulder dan dia sudah breakout Betul. kemarin ketika dia keluar laporan keuangan. Nah, sekarang ini kan dia lagi bergerak di supportnya. Nah, Mhm. which is risk and reward-nya itu sangat menarik di mana ketika target dari uh, inverse head and shoulder-nya itu mencapai 11.000 di saat risk-nya itu kalau kita close di bawah 9.000, which is berarti risk kita cuman 2%, sama nggak 3% Mhm. lah, dengan reward kita 23%, gitu lah. Ah, Nah, oke, ini oke, yang oke, yang oke, menjadi oke. concern saya. Kenapa Big Banks ini masih sangat menarik, gitu. Nah, Oke, oke. Dengan sentimen Mas, yang berjalan ya. iya, betul. Dan kalau kita melihat secara Oktober, masih banyak sektor yang sebenarnya bergerak dengan ini. Ini saya kasih ini deh sebentar. Nah, kalau kita melihat Kasih bocoran secara dong. kasih bocoran dikit. Nah, kalau kita ngelihat secara sektoral, ya, ini PowerPoint saya sebenarnya untuk Sukor, ya, untuk Sukor discuss punya punya grup saya, grup-grupnya Mike Mantap. Tio. Nah, cuman Iya. saya Bocornya dikit infoin aja aja. berarti ya. Iya, dikit aja. Bocornya dikit Nah, aja. Heeh. ya, jadi kalau kita ngelihat indeks sektoral di basic materials itu bergerak di atas IHSG, which is ini adalah uptrend gitu loh. Mm-mm. Nah, ini bagus. Next, sebentar. Next, cyclical juga bagus. Energi apalagi. Nah, cuman energi harus diingat bahwa bukan Mm. call lagi gitu loh, bukan call lagi, Mm-mm. tapi kita melihat bahwa lebih ke oil, gas, amonia gitu. Nah, itu yang Mhm. lebih lebih menarik
gitu. Nah, contoh lagi, finance juga bergerak di atas. Nah, ini finance ini kan berarti berkaitan dengan big banks, gitu. Nah, Mhm. healthcare juga masih menarik. Industri, ini yang kurang menarik nih, karena dia udah di bawah IHSG. Ini udah nggak terlalu oke. Next, ada infrastruktur, juga nggak terlalu menarik. Cuman ini ada potensi untuk dia bikin ascending triangle atau cup and handle. Kalau dia bisa break, ya Oke. berarti infrastruktur ini masih bisa menarik. Cuman infrastruktur ini kan terbagi dua ya. Infrastruktur untuk konstruksi dengan uh, tower-toweran, telekomunikasi gitu loh. Nah, kalau saya melihat ini lebih ke telkonya, telco sektornya. Non cyclical juga masih oke, ya, non cyclical. Nah, ini properti juga nggak terlalu oke karena dia meskipun dia plus, tapi dia bergerak di bawah IHSG. Karena per Oktober kemarin, IHSG plus 0,83%, sedangkan dia cuman plus 0,75 gitu. Nah, next ya, ada teknologi. Nah, teknologi mungkin trading aja, mungkin teman-teman banyak yang suka teknologi karena dia agak volatil. Ya, berarti cuman minus apa? Cuman hati-hati kalau dia turun, dia bisa turun lebih kejam daripada IHSG. Sedang karena dia kemarin masih minus 7%-an. Terakhir transportasi very very interesting gitu loh. Nah, inilah cara saya sebenarnya menilai sektor mana Mhm. sih yang sebenarnya diuntungkan gitu loh tanpa perlu saya melihat news apapun Hmm. Iya, gitu. iya, betul. Karena secara technical you can see uh, apa sih yang sebenarnya potensial dan ada flow gitu loh. Ketika Mhm. dia ada flow, kamu tangkap duluan, kamu masuk keluar berita, kalau ternyata dia bikin new low udah jual Hmm. gitu. Oke, tapi tadi ini kan yang menjadi acuannya Bro Hen ini adalah indeks-indeks yang performanya di atas IHSG gitu ya. Betul, betul. Nah, itu Oh, oke, berarti oke, yang oke. diuntungkan ketika Hmm. suku bunga uh, dinaikin. Tinggi dan inflasi melandai gitu ya. Iya, inflasinya melandai, Oh, berarti oke. sektor-sektor ini diuntungkan. Contoh kayak Tekim, INKP, Mm-mm. SMGF, INKP, INTP hari ini kan juga which is menarik banget. Karena kalau kita Mm-mm. ngelihat by sektoral, mereka termasuk dengan dalam kategori-kategori tersebut. Contoh, kita lihat SMGR. Mm-mm. Mm-mm. Mhm. SMGR itu kalau kita ngelihat by profile, ini basic material, Iya, benar ya? Basic material. oke. Nah, kita lihat lagi, misalnya INKP. Termasuk sektor Mhm. apa sih? Basic material juga. Nah, berarti kita punya analisa ini benar. Nah, sekarang Mhm. kenapa INKP SMGF naik? Nanti akan ada keluar beritanya. Mhm. Tapi lo tanya sekarang, kenapa? Apakah karena Rusia kekurangan tisu, krisis tisu atau apa? Kita nggak tahu. Ya kan kemarin ada beritanya ya, Bro Iya, ya. iya. Ya kan? Nah, Ada, masa ya. cuman masa cuman karena katalis itu dia bikin new high gitu loh. Kan nggak mungkin. Iya, Nah, betul, betul, gitu. betul, betul. Nah, ini ada komentar menarik dari cuan troopers kita dari Atsugi Tunggal. Kok malah yang naik yang dikejar? Bukannya lebih baik beli sektor yang lagi murah seperti sektor properti. Nah, tadi yang kita bahas itu adalah sektor-sektor yang diuntungkan, ya, bukan dikejar sebenarnya ya, tapi yang diuntungkan yang mana. Kemudian artinya kalau memang kondisinya masih berjalan lurus, masih bisa terus diuntungkan gitu ya. Nah, banyak yang bilang follow the trend. Nah, itu maksudnya ya. Karena kalau kondisinya ini berjalan lurus, ya otomatis yang diuntungkan ini masih akan tetap diuntungkan, gitu Oke, ya. sekarang sekarang kita Mm-mm. nggak kita diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Ya kan? Kenapa Mhm. kamu kalau kayak Iya. kamu bilang kenapa bukan sektor seperti properti? Sekarang saya tanya. Oke, Mhm. kamu pilih sektor properti. Sekarang suku bunga lagi naik, otomatis pinjaman bunga yang diberikan oleh bank juga pasti naik. Sekarang saya tanya, Mhm. siapa yang mau beli rumah? Hmm. Apakah persentase orang yang punya uang cash ya Mhm. banyak besar itu eh, apa namanya lebih besar persentasenya yang uang pegang cash atau orang yang hanya bisa nyicil?
Lebih gitu loh. gede yang Banyak nyicil yang dong. cicil dong. Heeh. Nah, sekarang Iya. kalau misalnya lu langsung beli, lu dikasih fix misalnya, oh itu kan pasti ada fix ya bro ya, benar ya? Fix Mm-mm. 5 tahun, mungkin fix 3 tahun, atau mungkin fix berapa tahun gitu. Nah sekarang suku bunga lagi tinggi, lu dikasih fix misalnya berapa persen, oh itu otomatis ketika suku bunga lagi di atas sini, di pucuk sini gitu loh, lu Mm-mm. dikasih Mm-mm. fix segini, berarti fix selama 5 tahun segini. Kalau suku bunganya turun, berarti revenue dari bank itu naik dong, karena kamu Iya. punya pinjaman itu kan fix 5 tahun misalnya, Mm-mm. nangkep nggak? Iya, Gitu nangkep, loh bro. nangkep, nangkep. Gitu Suku loh. Jadi, bunganya fix, tapi fix, tapi ya lu KPR-nya memang fix, suku tapi bunga, suku bunganya tapi turun. ketika suku bunga ini kan pasti turun, inflasi ini kan suatu Iya. hari pasti turun. Dia punya apa namanya itu, otak ini. Uh, NIM, 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 Dia punya net interest NIM-nya margin. itu kan otomatis, ini kan pasti nanti turun juga, ya kan? Tapi ini Iya ada betul. selisih gap margin loh. Yang sekarang Iya, mungkin iya. oke, mungkin dia sementara mungkin rugi sedikit atau mungkin cuan sedikit. Tapi ketika dia turun, dia kan beda gitu. Nah, Iya. lu tunggu refinance itu, lu baru masuk. Kenapa harus beli sekarang dan lu tunggu sampai nanti ketika uh, dia turun baru ini? Oh iya, iya. Ini ada yang bilang Kenapa? cost of Kenapa financing enggak? ya, benar-benar. Iya, Kenapa iya, enggak iya. kita pada saat dia udah Paham. turun baru baru lu masuk saham ini? Mm-mm. Lu nggak Mm-mm. spare time yang kita nggak Iya, tahu iya, kapan. iya, 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 iya. Iya, 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 Lu iya. nggak tahu. Cost of Sekarang, fund, betul. lu nggak tahu. Lu Mm-mm. punya range-nya suku bunga itu turun sampai kapan, kapan akan turun kita nggak tahu Mm-mm. gitu loh. Once Iya. dia udah mulai turun baru kita lirik properti, which is itu much better. Mm-mm. Sekarang anggap Iya. kalau kalau misalnya ternyata dia naik 1 tahun ke depan, uang kamu ngendap 1 tahun. Sekarang saya Mm-mm. belikan Big Banks masih bisa cuan 20%. Saya belikan INKP masih bisa cuan 10%, 20%. Mhm. Kenapa enggak gitu loh? The Iya. value of your time is very important. Mhm. Benar nggak bro? Mhm. Iya, Lu benar, udah benar. nangkep, gua Iya, udah iya. suka. Lu nangkep, gua udah suka. Karena Benar, gua benar, benar, menilai benar. seseorang sesuatu itu dari your value of your time, Iya. gitu loh. You simpan uang lu, oke, masuk ke Mhm. sektor properti, ya kan? Oke, itu murah. Oke, gua anggap kita sepaham ya, sepaham. Oke, murah. But your value, time value of money ketika dia nyampe, orang udah cuan kemana, kamu masih di situ aja. Mhm. Betul. Dan Gitu mungkin loh. sederhananya kalau kita lihat kan properti memang lagi turun. Artinya kan nggak Iya. banyak yang ngelirik. Kenapa kita nggak Mm-mm. bermain di yang lagi liquid-liquid aja gitu ya? Mm-mm. Orang lagi bermainnya di mana ya udah di sana aja gitu ya. Iya. Kalau Iya. mau yang Iya. kalau Karena supaya karena tidak betul. opportunity loss. Betul, itu maksud saya. Heeh. Karena kita kan harus ngejar nih. Kita di market itu kan harus very dynamic, ya. Kita harus very Mm-mm. dynamic. Jadi ketika flow-nya ke sini, we follow the flow. Tren. Iya. We'll Mm-mm. follow the trend. Iya. Ngapain lu lawan tren yang lagi turun? Gua sih nggak mau. Masa lu biarin uang gua, anggap contoh gua ada uang misalnya Mm-mm. 500 juta untuk investasi misalnya. Masa gua 500 juta simpan 1 tahun cuman gain 0,1% atau bahkan minus 1%, ngapain? Iya. Iya bener. Itu mah deposito aja mending. Ah, gitu loh. Jadi no offense ya bro, Iya, iya. bro tadi Iya, iya. Iya, iya. Sugi tunggal ya. No offense, cuman Heeh. eh, aku cuma explain, you have, kamu harus berpikir secara time value of money. Mhm. Kamu harus berpikir itu dulu. Oke, oh itu lagi downtrend. Tapi sekarang apakah sektoral mendukung apakah tren itu mendukung sektoral tersebut gitu loh. Kalau Iya. tidak mendukung, ngapain kita ikut? Iya, iya, iya. Gitu. Daripada Sedangkan maksa kalau gitu ya. lu Ini kalau ini bener misalnya sih. ah, ah, Heeh. betul, Ini karena gini, bener. kalau kalau Soalnya lu ngelihat, kalau gimana bro? Coba lu tambahin iya, iya. gimana? Gue suka nih. Iya, 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 iya. Sorry, sorry bro. Nggak Ini apa-apa. mungkin ini mungkin yang orang-orang kurang perhatiin gitu ya bro ya. Cuman ngelihat Mm-mm.
eh, yang mana yang cuan, beli murah dan lain sebagainya, tapi dia nggak ngelihat flow uangnya itu ada di sana, lupa gitu Iya, ya, iya. gitu. Sekarang, Jadinya sekarang terperangkap di sana. betul. Sekarang, lu orang kan punya RTI. Gue percaya 300 orang di sini punya RTI. Lu sekarang buka Mm-mm, AMRT. Gue nggak pom-pom. Gue nggak mm-mm, suruh kalian beli, ya, disclaimer dulu. Lu mm-mm, buka AMRT sekarang, lu lihat secara mm-mm. year to date, dia udah gain berapa persen. Kenapa AMRT dulu, ya. kenapa dulu lu nggak beli? AMRT 116%. Di 116%. analitik. Lu lihat di analytics ya, lu lihat di analytics Iya, nih. iya. Ini kan Nih. AMRT, ini kan analytics. Ah, tuh, Ziport-nya lebih enak tuh. Lu Iya, lihat ya, lu lihat year siap. to date, 116%. Kenapa, kenapa lu ketika waktu ini, misalnya lagi di sini nih, lu bilang udah mahal. Lu di sini udah mahal. Lu di sini baru bilang murah, Heeh. gitu loh. Nah, Iya, iya. Udah sekarang, telat sekarang ya. gua tanya, apakah ini telat? Kita nggak pernah tahu ini sampai kapan Iya, jalannya. Uptrendnya iya, sampai kapan iya, kita iya. nggak pernah tahu gitu loh. Yang bisa kita tahu hanya jaga trennya gitu. Hmm. Nah, Oke, oke. sekarang masalahnya apakah kita perlu khawatir untuk beli saham yang sudah rally tinggi? Perlu khawatir. Betul, beda dengan misalnya kita masuk dari bawah. Contoh kayak INKP saya masuk dari 7 ribuan, ya udah, saya tenang-tenang aja sekarang kan. Tapi masih ada upside. Sebanding dengan kamu beli Mhm, di 10 ribu, porsinya kan tidak boleh sebesar ketika kamu di 7 ribu gitu loh. mhm, Jadi kamu harus sizingnya itu kamu harus ini apa sih namanya itu disesuaikan gitu. Contoh mhm, juga kayak kayak best pick saya dari 900 itu MAPI. Nih, MAPI. Just call mhm, dari 900-an di sini. Nah, secara secara year to date dia udah naik 81%. Gitu. mhm. Nah, tapi apakah ini kita bisa bilang mahal? Belum tentu. Gitu loh. Iya. Nah, karena apa yang bisa dinilai ketika itu mahal? Ketika dia patah tren, berarti dia mahal. Ketika dia lagi Oke. uptrend kayak gini, ya udah kita follow the trend. Cut loss ya pasti, gitu loh. Mhm. Karena kita nggak mungkin bisa menghindari namanya cut loss. Cut loss itu wajib. Iya. Cuan Mhm. itu hanya bonus. Iya, iya. Gitu. Oke, oke, oke. Berarti ini sekaligus bisa kita simpulkan sedikit kalau misalnya kita udah ambil di bawah, dia naik, kemudian dia patah tren, kita udah bisa langsung jual gitu ya. Ya Iya, udah jual langsung dulu jual. aja gitu. Jual. Heeh. Iya. Sekarang kalau ternyata dia false, kan ada yang bilang, oh nanti kalau false gimana? Itu urusan kedua. Urusan Hmm. satu, uang udah masuk kocek. Uang udah masuk kocek nih. Daripada lu cuan Bener. pamerin ke orang, lu lihat gua cuan berapa? 100% di AMRT. Tapi belum Iya, duit lu. iya, iya, Percuma, iya, iya, lu iya, iya. sampai 100%, dia turun ke 50%, lu baru tanya gua, Kohen, itu AMRT masih Mm-mm. bagus gak ya? Saya hold dari segini. Lah, lu nggak kenapa nggak jual kemarin? Gitu loh. Nah, take profit tidak pernah salah. Oke. Iya, 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 Take iya, iya. profit tidak pernah salah. Oke, Gitu. oke, oke. Menarik nih. Nah, ini ada yang nanya terkait dengan beli-beli gitu ya. Hmm, hmm. Tapi tadi kalau kita lihat secara sektoral udah minus 7%. Berarti nggak menarik nih ya untuk beli-beli ya. Soalnya kalau aku melihatnya, beli-beli ini kan sebenarnya kalau kita ngomong secara, saya tahu kulitnya aja. Mungkin Bro Mm-mm. Daniel bisa melengkapi. Kalau gua tahu beli-beli ini fundamentalnya bagus karena kita tahu backgroundnya itu siapa, Mhm. ya. Dan Mhm. dia tidak ada investor tambahan, setahu saya. Tidak Mhm. ada investor luar seperti kayak si Oret dengan si Ijo. Kita tahu itu ada investor luar. Kalau ini Kalau ini memang dari jarum kocek ya. dia sendiri, ya dari jarumnya Heeh. sendiri, apakah bagus? Kalau secara fundamentally, oke. Okay. But by price action, mungkin bisa jadi, tapi saya nggak bilang pasti. Bisa jadi dia kasih diskon, Mm-mm. bisa jadi. Karena kita nggak tahu Oke. secara price action dia nanti gimana.
Mhm. gitu loh. Iya, 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 Mungkin iya, iya. fundamentally oke, lu beli, lu hajar di ini, tapi ternyata dia bawa turun, baru dia rally, lu dapat diskon. Kenapa enggak? Lu beli ketika dia diskon, fundamentally valuasi murah, ketika dia rally, lu tinggal ngikutin, gitu loh. Makanya saya selalu pegang teguh technical analysis number one, setelah makroekonomi. Makroekonomi nomor satu, fundamentally saya pegang. Karena secara fundamentally, kalau ternyata dia ada membuat satu pattern seperti ini, kemudian tiba-tiba keluar news yang sangat jelek, dan dia, karena saya melihat sekali, ketika dia lagi di resist 7.100 IHSG, kemudian keluarlah berita IHSG, apa, China apalah inilah, terus turun. Kemudian ketika dia di bawah, dia keluar berita baik, dia balik naik, gitu loh. Dan jadi, so, inflasi melandai, I think, uh, Mhm. maybe sektor teknologi mungkin, eh mungkin kita trading oke. Trading Oke. only mungkin oke, tapi lu bilang kalau swing I think not yet. Mhm. Tahun depan Mhm. kita Oke. coba lihat lagi ya. Tahun depan kita coba lihat Mhm. lagi. Mhm. Karena Iya, ini dan view ini untuk tahun ini. iya, dan ini So, sedikit disclaimer. nambahin ya ini, Ya, ya. sedikit nambahin Bro Gimana Hen. kok? Eh, katanya kan IPO-nya untuk beli-beli ini di kisaran 410 sampai 460. Banyak yang bilang Mm-mm. ditaksir kayaknya jadinya 450 gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau Mm-mm. dibandingin dengan sebelumnya GoTo sama Buka katanya dia lebih Mm-mm. relatif lebih murah gitu ya Murah. secara Mm-mm. valuasi. Mm-mm. Mm-mm. Dan kan mereka itu kurang lebih bakal dapat dana segar sekitar 8 triliun ya. Ya, Nah, 8 triliun. iya, Ya. 8 triliun. Nah, ini yang jadi concern concern gua adalah 5,55 triliunnya itu buat bayar utang. Nah, biasanya emiten yang porsi pembayaran utangnya lebih gede setelah IPO itu biasanya banyak yang bakal melakukan aksi jual gitu. Gitu sih biasanya ya. Nah, dan juga kan yang kedua adalah kita harus ngelihat secara historis GoTo sama Buka kemarin kan setelah IPO, setelah berapa Gimana lama, gitu kan. gimana gitu. Gini gitu kan. Iya. Habis itu Jadi ya ditambah kita dengan ngelihatnya realitas sektoralnya. saja lah. Ya, Heeh. ya, kita kita Iya, kita memang trading secara fundamentally oke, saya setuju. iya, Tapi kamu tidak iya, boleh melupakan adanya technical. Price betul. action itu Makanya penting. makanya saya setuju dengan tadi yang Bro Hendy bilang, mendingan kalau mau ya trading nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya Mm-mm. eh, ini tuh bukan emiten yang jelek kok gitu untuk Betul, trading gitu ya. betul, Asalkan betul. dengan disclaimer on ya, asalkan dengan Ya, profil risiko masing-masing ya, Bro Hen ya. ya, ya, betul. Mm-mm. Begitu. Nah, ini menarik nih. Baik. Iya. Oke, kalau gitu saya pengen nanya lanjutan nih. Saya pengen nanya Mm-mm. lanjutan Boleh, boleh, boleh. terkait dengan sektor dan topik yang paling menarik nih menurut Bro Hen nih di bulan November ini. Itu ada di sektor dan kalau tadi kan Big Bang sudah dibahas ya. Mm, mm. Adakah yang selain Big Bang yang menarik? Ada, Eh, apakah consumer yang dimaksud atau ada. mungkin emiten-emiten lainnya? Nah, consumer saya kena Mm-mm. kerjain sama Unilever, jadi sementara saya mungkin saya dikerjain Diet sama Unilever. Unilever. Iya, jadi saya sementara saya ban Unilever sementara, Iya. ya sementara. Jadi tapi tidak Diet menutup Unilever kemungkinan, sementaran ya. ya tidak menutup kemungkinan saya bisa masuk lagi gitu loh, karena Iya. I have no feeling ketika saya cut loss. Mm-mm. Gitu. Mm. Nah, tapi sektor yang menarik menurut saya sekarang basic material, gitu. Mhm. Energi, kamu perhatiin di oil, oil related, gas, amonia itu menarik. Nah, ya, kemudian ada beberapa retail, contoh retail itu menarik gitu loh. Retail-retail kayaknya rata-rata menarik. Hmm. Kalau kita lihat Emiten retail, oke retail ya. ini menarik. Yang Emiten retail yang lagi menarik. mau yang lagi mau rilis Yang iPhone kali kemarin itu. dimention, bukan yang kemarin dimention Oh, sama Pak bukan. CEO. Oh, siap. Itu menarik. Nah, Ace Hardware itu maksudnya. iya, ya consumer cyclical itu menarik.
gitu. Iya, Nah, iya, iya. kalau kalau untuk yang call saya rasa udahlah. Kamu udah beggar kok, udahlah. Mm-mm. Gitu, Iya, udahlah. iya, 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 iya. Kamu udah beggar Sama kok. tadi, sama tadi untuk yang emiten call itu mungkin belum banyak yang perhatiin. Tadi gue baru ngobrol nih ya bro ya sama analis energi khusus untuk call di kantor gitu. Ini ngobrol-ngobrol selentingan aja, tapi ternyata yang dia infoin itu benar banget. Maksudnya selama ini kan orang ngelihat newscastle kan gitu. Itu harganya 400-an, tapi ternyata kita itu waktu ngekspor coal itu banyak mendapatkan diskon gara-gara bersaing Diskon. dengan coal yang dari Rusia. Coal yang dari Betul, Rusia tuh betul. katanya berani jualan di bawah 200 Kayaknya loh. murah, Mereka murah jualannya di banget. kisaran 160-an. Iya. Ya, ya murah Jadi banget. jadi Ya, kita kita yang ekspor itu yang harusnya bisa jualan 400 harus ngediskon. Jadi ya karena diskonnya itu ya, katanya 45%. ya betul, betul. Saya dengar itu. Gitu. Betul, saya dengar Iya, itu. jadinya Revenue-nya turun. profit rasio iya, rasio profitabilitanya di kuartal ketiga katanya menurun. Jadi Jelek. makanya sekarang baru terjawab kan, Bro kan. Ya, Kenapa sih emiten-emiten call itu jadinya sekarang kayak sideways di situ-situ aja. ya, iya, iya. Kemudian Heeh. kalau kita ngelihat juga, kalau kita ngomong kayak Adaro itu kan udah bikin new law juga, saya juga udah kurang suka Mm-mm. sebenarnya. Nah, karena Mm-mm. kalau Iya, kita iya, lihat iya. secara kayak ITMG juga karena sentimen dividen interim yang 4.000 ya udahlah gitu loh. Hmm. Udah, Oke, oke, call sih oke, oke. udahlah. Call sih udahlah. Mungkin nanti stabilnya mungkin di harga 200 sampai 300. Mm, Hmm, oke, oke, oke. Nah, ini mm, ada yang nanya nih, kan tadi consumer cyclical bagus katanya atau mm, retail mm, bagus. mm, Ini ada yang nanya Rals, gimana nih Rals nih? mm. Ras masuk watchlist saya cuman belum entry. Ras masuk watchlist Oh, saya tapi belum berarti entry. harganya masih belum pas ya nih, nawarnya belum pas nih. Belum, belum masuk Rals ya. ini. Soalnya saya masuk harus ada konfirmasi beberapa price action Mm-mm. yang saya harus konfirmasi dan ini belum memenuhi kategori saya. Dan dia ada potensi double bottom memang. Neckline-nya di Hmm, 620. Cuman saya belum belum punya feeling untuk masuk. Kalau saya belum ada hmm, feeling, saya nggak berani masuk. Nah, tuh oke. Antam tuh. Nah, Antam bagus tuh. Nah, Antam gimana? Kita Antam bahas aja menarik Antam. tuh. Antam menarik tuh. Hari ini bikin new Oh high iya, kan? Antam iya bagus. empat koma Support, enam persen loh. iya bagus. Tadi di list saya juga di list support discussion juga udah ada kok Antam. Kita beli di bawah Heeh. 1.800. Hmm. Sekarang Hmm. supportnya 1870 sampai 18 piro ini. 1830. Heeh. Nah, paling di bawah Oh. kalau dia di bawah 1.800 cut loss lah udah. Paling gitu aja. Oke, oke. Hmm. Jadi ini tuh Nikel masih nikel bisa menarik. akumulasi dong Nikel untuk nikel Antam nih. menarik. Masih bisa. Masih bisa. Oh, Ini dia oke, oke, oke. bisa bisa potensi bikin ascending triangle yang gede dengan neckline di 2.200. Mm-mm. Nah, jadi sekitar itu masih ada upside. Jadi menurut saya masih menarik untuk Antam. MDKA juga Oke. menarik. MDKA hari ini Emiten breakout. emas-emasan masih menarik ya? Ya, itu nikel, bro. Antamnya lebih ke MDKA. nikel. MDKA Oh, enggak, nikel. yang MDKA, sorry. Udah, Oh, MDKA iya udah ya. nikel ya, udah switching ya? Katanya sih bakal switching, tapi mungkin belum Mm-mm. kayaknya. Tapi aku lihat sih kayaknya Oh, mulai-mulai ngikut harga nikel dia. Nah, oh, oke, MDKA oke, oke. MDKA udah mulai menarik ya kalau bisa 3.900 ke bawah lah. Lu cicil cut loss kalau di bawah 3.800. Mm-mm. Hmm, MPMX oke, 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 oke. bagus MPMX. Support 1050. 1030 MPMX MPMX. ya? Ya, ya 1000 MPMX. 1030 sampai 1000 lah. Cut loss di bawah 1000. Bagus kok. Nah, Harum juga oke. Nikel-nikelan bagus lah. Nikel-nikelan ya. Nikel-nikelan oke. Gold tuh Nah, ada BRMS juga bagus. oke. Ini kalau untuk bank digital gimana nih? Tadi ada yang nanya soalnya bank digital. Bank digital ya, Mirip kayak jujur Tekno aku ya, mirip mirip sama teknologi ya dia berarti dia ya. dia 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 tuh dua bro.
sekarang kan Mm-mm. bank digital itu kan termasuk finance, ya. Mm-mm. Tapi dia juga teknologi gitu loh. Jadi di sektoral kita itu bank digital ada yang dia yang tidak belum kategorikan hybrid gitu loh. Contoh kayak misalnya Mm-mm. bank digital, kenapa dia bisa naik? Karena salah satu faktornya itu kena ke finance-nya juga naik, sektoral finance. Tapi Oke. teknologinya masih di bawah. Nah, itu bukan Ah, satu satu pertanda yang bagus. Harum nikel dan batu oke. bara, ada dua dia, nikel dan batu bara. Harum ada dua. Nah, jadi saya lanjut. Oh, oke oke. Jadi untuk saya ngomong apa tadi ya? Sebentar. Heeh. Eh, tadi saya ngomong apa ya? Nikel, 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 oke. nikel ya, nikel. Heeh. Nikel masih menarik. Nikel masih menarik. Heeh. Nah, Oke oke. Nah ini harum ada nikel sama coal katanya. Iya benar. ya, mm, Oke oke. Tadi ada yang nanya MPPA, M, MPPA, PP, Matahari Putra ah, Prima ya berarti ya, retail. oh, Sama iya, MLPL tuh sekalian. MPPA menarik. MPPA menarik. Ada Heeh. inverse head and shoulder-nya. Cuman ini aku nggak berani lah. Masih banyak yang lebih Mm-mm. liquid sih. Masih banyak yang lebih Oh liquid. oke oke Saya nggak oke berani bahas. oke. Saya nggak berani bahas di sini. Nanti Heeh. nanti mengganggu orang lain. Saya nggak suka. Jadinya Saya nggak suka. dibahasnya di grup pribadi Ya aja ya. kalian grup Joinnya, kalau aja. mau join ke grupnya Brohen lewat mana nih? Boleh dong dikasih tahu. Gampang. Ini tinggal inform tuh ada pin inform.sekuritas.com. Nah, referralnya Heeh. Susilawati 2. Ya. Susilawati 2. Oke, Oke. mantap. Oke. Nah, Gotong. wah ini langsung banyak banget yang nanya nih ya. Ya, Tadi kalau Goto udah investasi kita banyak, bahas ya bro. Udah. teknologi-teknologi. Ya. Yang Bank info digital hati-hati tadi, lah ya. bank digital Info udah ya agak. tadi ya. Bank digital udah. Oh iya, bank digital. Heeh, Oh ya, saya tadi heeh. ngomong finance sama teknologi. Sekarang kalau dia Iya. finance-nya naik, teknologinya turunnya, gap-nya agak jauh, biasanya agak kekerek tuh ke ini. Jadi dia tuh kayak gini nih. Ininya Heeh. naik, ini finance-nya naik, tapi ini teknologinya agak gini gitu loh. Jadi kan ini Oke. ikut turun. Kalau di turun tuh ikut turun juga gitu loh. Nah, itu itu Iya, iya, itu iya. ilustrasinya sih. Jadi ininya lagi ada beban teknologinya, cuman finance-nya yang kira-kira naik trading aja sih. Kalau kalau Trading untuk aja ini ya. trading aja udah. Pokoknya kalau emiten-emiten yang lagi nggak favorable atau uangnya lagi nggak di sana, mending di tradingin aja ya. Bisa ya. Mm-mm. Bang Aladin udah nggak Heeh, terlalu gimana ke AMRT kok. Udah nggak related heeh, lagi. iya. Nah, ini ada yang tanya MTech sudah menarik apa belum nih Sudah katanya. sudah MTech trading oke kok. MTech MTech trading trading oke. oke. Mm-mm. Kemudian, nah ini saya juga ada baca komentar eh, emiten CPO Mm-mm. nih gimana nih si CPO nih? CPO CPO banyak yang menarik. Contoh kayak DSNG itu baru breakout bullish pattern itu masih menarik DSNG. TAPG juga masih di bawah. Kalau yang lain LSIP, AALI kayaknya belum. Saya lebih suka ke DSNG sama TAPG. Oke oke Hmm. oke. Nah, ini ada yang ngomong tentang emiten konstruksi. Katanya konstruksi kayaknya di situ-situ aja ya. Konstruksi kan termasuk infrastruktur kan. Tadi saya udah bahas infrastruktur Iya. lagi di bawah. Mm-mm, Enggak. mm-mm. Masih belum favorable secara sektoral ya. Nah, ini ada yang nanya wins. Dari tadi ada yang nanya wins. Itu kan termasuk sektor transportasi. Rata-rata sektor Iya. transportasi itu tipis. Jadi saya nggak mau bahas. Kalian Kalau kalian TLKM tentuin gimana aja. nih? Blue chip TLKM TLKM nih gimana nih? saya kena kerjain juga tuh TLKM tuh kampret. Jadi jadi diet TLKM nih ke depannya. Iya, TLKM Ah, ah, TLKM sih te- kalau saya masih wait and see karena dia baru tutup gap yang kemarin gap down. iya. Nah, jadi mungkin Mm-mm. belum lah untuk TLKM. Oh, oke oke oke. Tadi juga Kemarin kan ada gap yang down hari nanya, ini iya, baru mau hari ini tutup naik gap dia. gitu kan. Iya, dan dia belum Mm-mm. bikin new high loh. Sabar-sabar aja lah, belum lah. Oke. Ini kan emiten defensif. Sedangkan IHSG lagi naik. Jadi nggak sinkron. Oh, oke oke oke.
Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan menarik. Kena prank Mm-mm. ya wajar lah ya. Iya, Pastilah kita kalau trading soalnya, pasti ya mm-mm. kena prank sekali-sekali ya wajar lah ya. Iya, Nah, ini ada yang nanya eh Bumi. Bumi gimana nih bumi, Bumi katanya. bumi. Bumi belakangan udah kurang hype nih karena kan Iya, udah selesai ya iya. berita-beritanya, news-newsnya ya. Mm-mm. Ya paling jagain di 163, 160 itu aja. Kalau jebol 160 ya udah double top itu. Oke oke Paling oke oke. jagain itu aja. Kalau closing di bawah 160 udah double top. Oke. Nah, kalau ini gimana nih? Ada yang tanya ASI, Astra Internasional, gimana nih? ASI masih disupport toh. ASI kan supportnya kan 6250, 6350. Ya masih di sana, Mm-mm. not bad lah, masih oke kok. Soalnya ini ada Nah, daily saya, oke. mereka tanya tuh semua rata-rata daily saya punya. Mereka pintar nih, saya cari saya lagi live, mereka tanya gitu loh. Hmm. Harusnya nanyanya personal ya ini ya. Iya. Kalau personal Oke. saya selalu bilang balik ke list, lihat aja di list gitu loh. Karena semua udah Oh, lengkap, oke. support, resistance semua udah ada. Oke, menarik. Nah, ini kita Hmm. tersisa 3 menit lagi nih, Bro Ya. Hen. Mungkin boleh dikasih Mm-mm. nggak pesan-pesan atau tips nih untuk bertransaksi selama November dan juga sampai nanti window dressing nih. Ada nggak nih tips-tips yang perlu diperhatikan oleh cuan troopers? Oke. Nah, pesan saya sih satu, cut loss itu wajar, ya. Mm-mm. Plan kamu gagal itu wajar. Tapi kalau kamu deny kamu punya kesalahan, itu tidak wajar, Mm-mm. gitu loh. Nah, pesan saya cuma satu, big bangs akumulasi. Itu aja. Mantap. Big bangs akumulasi. Sangat simpel, Mhm. tapi ini mengena ya, Big Bang Iya, big akumulasi. bangs akumulasi. Disclaimer on. Iya, disclaimer on. Oke, oke, oke. Kalau gitu, thank you banget ya, Thank you, Bro Kong. Hendy Santoso. Ini kalau mau Ya, bergabung, jangan lupa via ifom.sukorsekuritas.com dan pilih Susilawati 2 di gitu dua. ya. Itu langsung bergabung dengan timnya Bro Hen ya, untuk nanya-nanya lebih banyak lagi terkait dengan pergerakan IHSG dan harus beli dan harus memperhatikan saham yang mana gitu ya. Mhm. Oke, saya juga mau mengucapkan thank you buat para cuan troopers yang udah bertanya hari ini, Thank seru you banget ya teman-teman semua. ngobrol sama Bro Hen, dan thank you banget Bro Hen atas waktunya Mhm. di weekend Thank ini. you, Kong. Moga-moga Thank kita you, Kong. bisa cuan sampai akhir tahun ya, sampai window dressing. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Happy cuan Oke, semua. see you. Happy Iya, cuan. See bye-bye. you.